Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi eksplorasi mendalam kita. Seneng banget bisa nyapa kamu nih, ya kamu yang mungkin sekarang lagi di kereta, lagi nyetir, beres-beres rumah, atau bahkan lagi multitasking ngerjain hal lain. Ya, selamat datang. Hari ini kita punya topik yang lumayan berat, tapi sangat personal buat banyak orang. Betul banget. Gini, aku mau tanya satu hal yang agak personal ke kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja mati-matian? Kayak kamu ngejar satu target finansial atau karir sampai ngorbanin waktu tidur, jarang kumpul sama keluarga, stres tiap hari, tapi pas target itu akhirnya kecapai, rasanya malah kosong. Dan bukannya ngerayain dengan euforia berminggu-minggu, kamu malah duduk diam dan mikir, loh, udah, cuma segini aja rasanya. Nah, persis. Karena perasaan kosong itulah, hari ini kita punya misi khusus. Aku mau ngajak kamu ngelakuin semacam bedah buku atau eksplorasi mendalam layaknya kreator yang lagi nemuin satu framework mind-blowing. Kita akan membedah catatan dari karya fenomenal Sahil Bloom yang judulnya The Five Types of Wealth. A transformative guide to design your dream life. Dan biar jelas dari awal, kerangka berpikir yang bakal kita bahas ini bukan sekedar kalimat motivasi kosong dari orang yang nggak pernah kerja keras. Iya, ini bukan sekedar kutipan manis di Instagram ya. Betul loh, ini adalah metodologi yang diamini oleh tokoh-tokoh raksasa. Kita bicara soal orang-orang seperti CEO Apple Tim Cook, investor miliarder Bill Ackman, pakar neurobiologi Dr. Andrew Huberman, sampai penulis terkenal Mel Robbins. Penulisnya sendiri, Sahil Bloom, itu lulusan Stanford yang lama berkecimpung di dunia private equity yang super kejam. Dia menggabungkan ketajaman dunia investasi dengan observasi sosiologis. Oke, mari kita bedah ini. Apa sih sebenarnya akar masalah di otak kita yang bikin definisi sukses zaman sekarang itu rasanya malah jadi kayak jebakan Batman? Akar dari rasa kosong yang kamu sebutkan di awal tadi itu sebenarnya berasal dari sebuah jebakan psikologis yang dikenal dengan istilah arrival fallacy, atau gampangnya kesesatan pencapaian. Kesesatan pencapaian. Ya, ini adalah distorsi kognitif di mana kita secara terus-menerus menipu diri sendiri, kita meyakinkan diri kita bahwa kebahagiaan sejati, kedamaian batin, dan kepuasan hidup itu letaknya ada persis di seberang tujuan besar kita berikutnya. Maksudnya kayak pemikiran, aku bakal bahagia banget nih kalau dapat promosi bulan depan gitu ya? Tak, entah itu promosi jabatan, bisa beli rumah impian di kawasan elit, atau kalau buat pengusaha, mencapai valuasi perusahaan sekian miliar. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana sistem neurobiologi kita merespon hal tersebut. Neurobiologinya gimana tuh? Otak manusia itu dikondisikan oleh hormon dopamin untuk mengantisipasi imbalan. Jadi, pelepasan dopamin yang paling tinggi, yang bikin kita semangat menggebu-gebu, justru terjadi saat kita sedang dalam proses mengejar pencapaian itu, bukan saat kita sudah mendapatkannya. Wah, tunggu dulu. Jadi justru pas kita lagi capek-capeknya berjuang, otak kita lagi ngasih reward terbesar. Tepat sekali. Begitu kamu sampai di puncak gunung yang kamu kejar itu, kelegaan dan rasa senangnya hanyalah anomali emosional sementara. Paling cuma bertahan beberapa jam atau beberapa hari. Segera setelah itu, sistem saraf kita kembali ke titik dasar. Dopaminnya turun drastis ya? Betul, dopaminnya turun. Dan di titik itulah kita dihadapkan pada kekosongan eksistensial, memicu pertanyaan yang sering kali melumpuhkan. Apakah kehidupan ini cuma begini aja? Apakah cuma begini aja? Itu kalimat yang horor sih kalau dipikir-pikir. Pantesan banyak banget cerita soal orang-orang dengan kekayaan bersih super tinggi, yang duitnya triliunan, malah ngalamin depresi berat, kecemasan, dan ngerasa terasing. Fenomena yang sangat umum di kalangan tersebut. Padahal kalau dipikir pakai logika biasa, kan duitnya banyak, harusnya bisa beli apa aja. Tapi mereka mengorbankan elemen paling esensial dalam hidup. Punggung hancur karena duduk belasan jam meeting, kurang tidur menahun, anak-anak tiba-tiba udah gede aja padahal nggak pernah ditemenin main, dan kehilangan teman sejati demi ngejar angka di rekening bank. Padahal, uang itu kan harusnya jadi fasilitator, bukan tujuan akhir. Uang itu instrumen untuk mendukung waktu, hubungan, dan kesehatan kita. Ketika uang dijadikan tujuan tunggal, metrik kesuksesan kita jadi cacat. Itulah kenapa Sahil Bloom mengusulkan 5 pilar kekayaan. Nah, ini yang mau aku bahas tuntas. Mari kita ajak pendengar buat ngebedah 5 dimensi metrik kesuksesan ini. Pilar pertama yang dibahas adalah kekayaan waktu atau time wealth. Dari yang aku baca, waktu itu dibilang sebagai aset yang paling asimetris. Maksudnya gimana tuh?
Asimetris itu maksudnya dia cuma bergerak satu arah dan nggak bisa direkayasa ulang. Kalau kamu salah investasi dan kehilangan uang miliaran, kamu masih bisa bikin bisnis baru, kerja lebih keras, dan uang itu bisa kembali. Tapi waktu. Menguap permanen ya? Betul. Detik yang baru saja berlalu saat kita ngobrol ini menguap permanen. Nggak ada satupun miliarder di dunia ini yang bisa beli kembali hari kemarin. Kekayaan waktu itu didefinisikan sebagai tingkat kebebasan dan otonomi yang kamu miliki untuk merancang harimu. Tapi, tunggu dulu. Ngomongin otonomi waktu itu kan kedengarannya gampang banget buat CEO atau founder yang bisa atur jadwal sendiri. Gimana dengan karyawan biasa, manajer menengah, yang jam kerjanya udah dipatok dari jam 9 pagi sampai 5 sore? Apa mereka nggak bisa punya kekayaan waktu? Itu pertanyaan bagus. Disinilah sering terjadi miskonsepsi. Kekayaan waktu di level eksekusi harian bukan berarti kamu bisa seenaknya bolos kerja atau liburan tiap hari. Literatur ini justru menyoroti fenomena kemiskinan waktu atau time poverty. Oh, yang lucunya sering menjangkiti eksekutif kaya itu ya? Tepat, karena kalender mereka didikte 100% oleh orang lain. Kuncinya bukan sekedar mengurangi jam kerja, tapi punya kedaulatan untuk memilah jenis tugas. Sahil menyarankan kita merekayasa hari dengan mengidentifikasi tugas pencipta energi versus tugas penguras energi. Paham. Jadi meskipun aku di kantor 8 jam, kalau aku bisa bernegosiasi untuk lebih banyak ngerjain proyek yang bikin aku semangat dan mendelegasikan hal-hal administratif yang bikin burnout, aku perlahan mulai membangun kekayaan waktu itu. Tepat. Kedaulatan untuk menolak urgensi palsu dari luar, itu adalah langkah pertamanya. Menarik banget. Lanjut ke pilar kedua, kekayaan sosial atau social wealth. Pas baca bagian ini, aku langsung sadar ini bukan tentang seberapa banyak followers di Instagram. Ada satu eksperimen pemikiran yang lumayan dark, tapi ngena banget. Funeral test ya? Iya, tas pemakaman. Gini bayangannya buat kamu yang dengerin. Coba kamu tanya ke dirimu sekarang, siapa saja orang-orang yang bakal duduk di baris paling depan pas upacara pemakamanmu nanti. Ini tuh buat nyaring mana hubungan yang beneran tulus tanpa syarat dan mana yang cuma transaksional. Benar. Eksperimen itu dirancang untuk menembus ilusi sosial kita. Dan dalam kekayaan sosial ini, ada pembedaan krusial antara bought status atau status yang dibeli dan earned status, status yang diperoleh. Bedanya sejauh apa emangnya di dunia nyata? Sangat jauh. Status yang dibeli itu instan dan transaksional. Contohnya keanggotaan klub golf eksklusif, tas branded, atau mobil sport. Tujuannya cuma memproyeksikan ilusi otoritas, dan sifatnya sangat rapuh. Begitu tren bergeser atau perusahaannya bangkrut, statusnya hancur ya? Persis. Orang-orang di sekitar status ini nggak akan datang ke pemakamanmu. Sebaliknya, status yang diperoleh itu dibangun perlahan. Itu butuh pembuktian integritas, pengorbanan, dan kehadiran emosional yang konsisten saat orang lain sedang krisis. Kayak teman yang nemenin kita pas lagi bokeh atau sakit. Kebebasan waktu, kebijaksanaan bertutur kata, sampai kebugaran fisik yang dirawat dengan disiplin. Itu semua adalah status yang diperoleh, tahan lama, dan nggak bisa dirampas oleh resesi ekonomi seburuk apapun. Masuk akal. Ini nyambung banget ke pilar ketiga, kekayaan mental. Awalnya aku pikir ini cuma soal yang penting gak stres. Ternyata ini lebih ke menjaga inner child atau anak batin kita biar nggak mati rasa. Betul, ada elemen memiliki tujuan, terus bertumbuh, dan menciptakan ruang. Nah, yang bikin aku mikir keras itu elemen ruang. Di zaman sekarang yang tiap detik ada notifikasi, punya ruang sepi itu komoditas yang langka dan mahal banget. Sangat mahal. Dan ruang ini krusial secara ilmiah. Kekayaan mental didukung oleh prinsip neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk menyusun ulang koneksi di dalamnya. Waktu refleksi di ruangan yang steril dari kebisingan digital itu bukan sekedar rebahan santai. Secara neurobiologis, ketika otak nggak dibombardir stimulus, dia mulai memperbaiki sirkuit anatomisnya kan? Betul. Jadi kekayaan mental itu bukan bakat bawaan, melainkan infrastruktur otak yang harus kita bangun lewat kebiasaan ngasih ruang itu tadi. Di sinilah bagian yang sangat menarik. Pas kita masuk ke pilar keempat, kekayaan fisik. Kenapa sih manusia itu pinter banget nyari duit, tapi gampang banget ngorbanin badannya sendiri? Katanya ada hubungannya sama psikologi temporal discounting. Temporal discounting itu kelemahan bawaan manusia dalam memvisualisasikan masa depannya yang jauh. Secara psikologis, kita itu payah banget ngebayangin diri kita sendiri puluhan tahun dari sekarang. Otak kita menganggap diri kita di usia 80 tahun itu sebagai orang asing. Pantesan.
Jadi pas usia 40-an, terus kita harus pilih antara makan makanan berlemak atau olahraga, kita mikirnya, ya makan aja deh, gampang besok olahraganya. Kita ngediskon efek buruknya karena kita nggak bisa ngerasain sakit punggung si versi umur 80 tahun ya. Persis. Kita meremehkan konsekuensi masa depan demi kenyamanan instan. Padahal tanpa fondasi fisik yang kuat, kekayaan waktu, sosial, dan mental otomatis runtuh. Makanya literatur ini memecah pemeliharaan fisik ke dalam 3 hal operasional. Gerakan, nutrisi, dan pemulihan ya. Gerakan untuk melawan budaya duduk terus, dan nutrisi yang fokus ke whole foods. Dan pemulihan itu krusial sebagai perlawanan langsung terhadap budaya hasil yang sering mengagungkan kurang tidur. Menariknya lagi, fungsi fisik itu beririsan langsung dengan fungsi mental. Ada studi dari Stanford yang membuktikan bahwa berjalan kaki mampu meningkatkan output kreativitas hingga 60%. Berjalan kaki, ningkatin kreativitas 60%. Fix, habis ini aku kalau brainstorming mau sambil jalan keliling komplek aja. Nah, sekarang kita masuk ke pilar kelima, kekayaan finansial. Aku mau nekenin dulu. Framework ini sama sekali nggak meromantisasi kemiskinan. Uang di level 1 dan 2 untuk kebutuhan dasar itu adalah peredam kejut stres yang luar biasa. Sangat setuju. Uang melenyapkan stres eksistensial soal besok mau makan apa. Masalahnya muncul ketika ambang batas keamanan dasar itu sudah terlewati. Disitulah uang mulai mengikuti hukum diminishing returns atau hasil yang semakin berkurang. Jadi maksudnya tambahan Rp1.000.000 buat orang yang gajinya pas-pasan itu efek bahagianya kerasa banget. Tapi tambahan Rp1.000.000 buat orang yang gajinya 100 juta itu nyaris nggak ada rasanya. Tepat. Uang berlebih gagal menghasilkan lonjakan kebahagiaan yang proporsional. Di titik inilah kamu butuh kemampuan mendefinisikan batas cukup. Kalau enggak, kamu bakal jadi korban lifestyle creep. Eskalator gaya hidup yang gajinya naik 2 kali lipat tapi standar ngopinya pindah ke kafe mahal, ujung-ujungnya tabungannya tetap nol. Nah, itu dia. Uang yang tadinya membebaskan waktumu berubah jadi tuan yang memperbudakmu. Untuk mencegahnya, kerangka ini membedah 5 level kekayaan finansial, mulai dari kebutuhan dasar terpenuhi hingga kebebasan finansial penuh. Dan dicapainya lewat 3 hal. Penciptaan pendapatan dengan taktik going the extra mile, manajemen pengeluaran, dan investasi jangka panjang. Tapi ngomong-ngomong soal eksekusi, ini dan teori. Di dunia nyata, gimana caranya kita menyeimbangkan ini? Disinilah pentingnya kita punya framework keputusan. Sahil Bloom menawarkan Life Razor dan Anti-Goals. Life Razor ini terinspirasi dari filsafat seperti Occam's Razor. Ini adalah satu pernyataan sederhana penentu identitas untuk memangkas kebingungan dalam mengambil keputusan. Boleh aku kasih contoh konkretnya? Aku suka ceritanya Mark Randolph, pendiri Netflix. Dia punya aturan wajib tiap Selasa jam 5 sore keluar kantor buat kencan sama istrinya. Nggak bisa dikompromikan oleh krisis korporat apapun. Betul. Atau Sahil Bloom sendiri yang punya identitas, saya adalah pria yang melatih tim olahraga anak laki-lakinya. Kalau ada proyek besar akhir pekan yang menghalangi, otomatis ditolak tanpa penyesalan. Tepat. Algoritmanya sudah memutuskan untuk menolak. Lalu, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada konsep anti-goals. Ini model mental inversi dari Charlie Munger. Munger bilang, saya hanya ingin tahu di mana saya akan mati, agar saya tidak pernah ke sana. Jadi kebalikannya bikin tujuannya, kita bikin daftar kondisi yang secara tegas kita tolak selama mengejar sukses. Kayak Andrew Wilkinson, dia mau bangun bisnis masif tapi anti goals-nya menolak kerja akhir pekan, menolak meeting sama orang toksik, dan menolak tidur di bawah 7 jam. Kelihatannya kontradiktif dengan budaya startup. Tapi itu memaksa otaknya mencari manuver inovatif tanpa harus mengorbankan kemanusiaannya. Keren banget. Terus, gimana kita bisa bertahan secara fisik dan mental hari demi hari? Ada retasan neurobiologi nggak? Ada taktik mikro harian pertama, kalender energi. Kategorikan kewajiban harian berdasarkan dampaknya ke sistem saraf, pencipta versus penguras energi. Kedua, untuk regulasi kecemasan gunakan protokol napas. 2 tarikan hidung lambat lalu cepat, disusul 1 hembusan mulut. Oh, napas ganda ya. Itu buat matikan respons fight or flight kan? Tepat sekali. Lalu untuk hack public speaking, latihan pidato sambil jogging untuk mensimulasikan jantung berdebar. Dan di menit pertama bicara, gunakan teknik tension cutting, yaitu mengakui kekurangan secara humoris untuk menarik empati pendengar.
Ini life hack banget sih. Terus satu lagi yang ampuh banget buat redakan friksi politik kantor. Hanlon's Razor. Jangan anggap orang berniat jahat kalau tindakan mereka bisa dijelaskan oleh kebodohan atau kelalaian. Sangat ampuh. Dan ingat, metrik penyesalan kuantitatif. Penyesalan karena diam secara statistik jauh lebih traumatis daripada kegagalan karena bertindak proaktif. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita dari tadi bahas betapa jeniusnya kerangka ini. Tapi kita harus melihat sisi lain. Ada kritik tajam dari Denny Bubu soal bias demografis. Apakah literatur ini elitis? Sahil Bloom valuasinya 10 juta dolar. Kritikusnya 3,5 juta dolar. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah ini paradoks penolakan kesuksesan? Sangat ironis ketika penulis yang sukses dari kerja ekstrim di masa mudanya, kini menyuruh orang mengurangi jam kerja. Bagi orang di level 1, instruksi pilih waktu di atas uang bisa terdengar tidak menjejak bumi. Nah, tapi framework ini punya pembelaan lewat konsep musim kehidupan atau seasons of your life. Wajar ada musim semi di mana kita harus grinding dan kerja ekstrim di awal karir. Betul. Tapi, anti-goals diperlukan agar musim semi itu tidak berubah permanen menjadi musim dingin penyesalan di masa tua. Setuju. Oke, kesimpulan besarnya gimana nih? Kesimpulannya, literatur ini bukan aforisme motivasional, melainkan proposal arsitektural. Kesejahteraan mutlak butuh orkestrasi paralel dari kelima kekayaan. Uang memang menyelesaikan masalah material, tapi kehilangan daya magisnya jika dipisahkan dari waktu, relasi, mental, dan fisik. Nilai dari eksplorasi mendalam ini jelas banget dan aku dorong kamu yang lagi dengerin buat mulai merancang life planner kamu sendiri. Putus siklus perbudakan gaya hidup dan rebut kembali otonomi hidupmu. Tepat sekali. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, aku punya satu pemikiran provokatif buat kamu renungin. Bayangin gini, kalau hari ini buku harian atau kalendermu bocor dan dilihat oleh orang asing yang nggak mengenalmu sama sekali, apakah mereka bisa menebak dengan tepat apa life razor dan nilai inti kamu? Hanya dari caramu menghabiskan waktu dan uangmu dalam 24 jam terakhir? Atau jangan-jangan kalendermu menceritakan identitas orang lain yang tidak kamu inginkan? Coba direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini.